Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah cintai, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sirah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas ya tentang keajaiban dan keberkahan yang dialami oleh keluarga Halimatus Sa'diyah ketika mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak yang disusuinya. Sekarang kita lanjutkan ketika Halimah kembali ke kampungnya Bani Sa'ad dengan membawa baginda Rasul. Sampai sini kemarin ya. Jarak dari Mekah ke Bani Sa'ad berapa kilo itu, Bu? 160 km. 160 km itu dari Ngodian kemana itu? Insya Allah. Nabi waktu itu masih Masya Allah ya, baru lahir. Harus menempuh jarak 160 kilo. Naiknya naik apa, Pak? Belum ada sepur. Naiknya naik unta. Dan belum ada terowongan. Kalau sekarang di Saudi ya, ada bukit, nggak perlu lewat bukitnya, cukup dibor itu bukitnya ya, jadi terowongan. Jadi bisa panjenengan bayangkan perjuangan Nabi di masa lampau ya. Bahkan pada masa pengasuhannya saja sudah mengalami perjuangan yang begitu luar biasa. Maka dari itu orang Arab di masa lampau itu kuat-kuat, wajar. Karena tumbuh dalam suasana yang keras. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana perkampungan Bani Sa'ad. Ini kondisi di perkampungan Bani Sa'ad tempat Nabi disusui. Nah, ini jalanannya. Perkampungan Halimatus Sa'diyah. Seorang ibu susunya Rasulullah. Ulangi ya, ulangi. Jadi, kita lihat. Ulangi. Perjalanan kami sudah sangat jauh. Kita lihat ini. Menuju ke perkampungan Halimatus Sa'diyah. Seorang ibu susunya Rasulullah SAW. Jadi, kita lihat. Di sini benar-benar memang menuju ke perkampungan ini. Itu kan di atas. Oh, ini kita di sana itu. Itu kambing-kambing yang digembalakan oleh suku Bani Sa'ad. Masya Allah ini. Jadi coba kita bayangkan bagaimana perjuangan daripada Rasulullah SAW. Nah, ini rumah-rumahnya. Satu perkampungan di antara pusat kota Taif menuju ke kampung yang akan kita tuju, ini perkampungan Bani Sa'ad. Nah, itu pelangnya Bani Sa'ad. Perkampungan Al-Aqabah, Ad-Dahat, Bani Sa'ad itu kan. Itulah biar menunjukkan perkampungan Bani Sa'ad. Oke, insya Allah kita akan semakin dekat ini. Insya Allah. Ini kami sudah sampai di perkampungan Bani Sa'ad. Tentu nisbah kepada ibu susu Rasulullah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi seperti ini suasana di perkampungan tempat disusukan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar terlihat di sini masih suasana kampung.
Nah ya, Perjalanan kami ini sudah sangat jauh. Kita lihat ini menuju ke perkampungan Halimah Sa'diyah. ya tadi itu gambaran ya, jalanan untuk menuju perkampungan Bani Sa'ad, tempat di mana Halimah Sa'diyah dan suaminya, tempat Nabi disusui itu berada. Tandus, kering, kerontang. Masih ingat apa alasan kenapa kemudian orang-orang Quraisy menyusui anak-anaknya di perkampungan? Supaya apa? Supaya kemampuan bahasa Arabnya menjadi fasih, karena terbiasa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang asli. Baik, sekarang kita bahas pada kitab Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, di mana kemudian rombongan daripada ibu susunya Nabi tiba di perkampungan Bani Sa'ad. Qalat, berkata Halimatu Sa'diyah, "Tsumma qadimna manazilana." Kemudian kami pun tiba di tempat tinggal kami di perkampungan Bani Sa'ad. Min biladi Bani Sa'ad. Min biladi Bani Sa'id. Di perkampungan Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillah. Dan tidaklah kami ketahui salah satu di antara bumi-bumi Allah ajdaba minha, yang lebih kering, yang lebih tandus daripada perkampungan Bani Sa'ad. Apa maknanya? Perkampungan Bani Sa'ad itu di masa itu merupakan perkampungan yang amat tandus, kering kerontang. Sampai Halimatus Sa'diyah mengatakan demikian. Tidak ada belahan bumi lain di antara belahan buminya Allah yang lebih tandus dibandingkan dengan perkampungan kami, perkampungan Bani Sa'ad. Fakanat ghanami taruhu alayya. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, maka kambing-kambingnya, jadi kita lihat ya di videonya ada, di atas bukit itu ada kambing-kambing yang digembalakan oleh para gembala dari Bani Sa'ad. Nah, kambing-kambing kami pun menghampiri kami di saat kami tiba. Hina qadimna bihi ma'ana. Hina qadimna bihi ma'ana. Saat kami membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana, bersama kami. Shiba'an lubbanan. Dan kambing-kambing itu menghampirikan dalam keadaan gemuk, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan kantong susunya itu penuh. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya kampung Bani Sa'ad merupakan tanah yang sangat tandus. Ini keajaiban yang lain setelah tiba di perkampungan Bani Sa'ad, kok justru kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah menghampiri Halimatus Sa'diyah dalam keadaan kenyang, dalam keadaan gemuk, dan kantong susunya penuh. Fanahlubu, kami pun memerahnya, wa nashrobu, dan kami pun meminum susu dari susu kambing itu. Sampun nanti menjuk susu kambing mahal ya. Wa ma yahlubu insanun qatrata laban. Padahal di saat yang sama teman-temannya Halimah, tetangganya Halimah tidak mendapatkan susu setetes pun. Jadi cuma kambing-kambingnya Halimah saja yang menghasilkan susu. Wala yajiduha fi dharai. Dan tidak mendapatkan pula dari kambing-kambing mereka. Di kambing-kambing tetangganya Halimah, kambing-kambingnya yang lain selain punyanya Halimah itu padahal kambingnya kurus-kurus, tidak menghasilkan susu. Kok hanya kambing-kambingnya Halimah saja yang gemuk dan susunya banyak. Hatta kanal hadiruna min qaumina. Hingga orang-orang yang hadir dari kalangan kaum kami, yaquluna liru'yanihim, yaquluna, mereka berkata liru'yanihim, kepada tukang gembala-gembala kambing mereka. Ya, juragan-juragannya bilang sama tukang gembalaan kambingnya, wailakum, celakalah kalian, israhu, gembalakanlah kambing-kambing kalian, haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib, tempat tepat di mana kambing-kambingnya Halimah itu digembalakan. Oh, kok bisa kambing saya kurus-kurus, sementara kambingnya Halimah kok gemuk-gemuk? Kamu ngapain aja? kata juragan-juragannya, gembalakanlah kambing-kambing kami di tempat gembalaannya Halimah, menggembalakan kambing-kambingnya supaya kambing-kambing kita juga bisa gemuk seperti kambing-kambingnya Halimah. Ya.
Fataruhu agnamuhum, maka domba-domba mereka itu kembali jia'an, dalam keadaan lapar. Ma tabiddu biqatratin labanin, tanpa menghasilkan setetes susu pun. Wa taruhu ghanami shiba'an lubbanan, sementara kambing-kambing kami kembali dalam keadaan kenyang dan kantong-kantong susunya penuh. Falam nazal nata'arrufu minallahi ziyadah, kami pun terus-menerus mendapatkan ziyadah, tambahan nikmat, tambahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, wal khaira, dan kebaikan. Setelah mengambil Muhammad, tidaklah kami mendapatkan terus-menerus kebaikan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta madad sanatahu wa fasaltuhu, maka hal ini berlangsung selama masa penyusuan. Berapa lama? 2 tahun. Fasaltuhu, maka aku pun menyapihnya. Ketika 2 tahun berlalu, Halimah sedih. Kenapa sedih? Artinya dia harus segera mengembalikan anak yang disusuinya itu kepada ibunya yang asli, kepada ibu kandungnya, yakni Aminah binti Wahab. Maka timbul perasaan Halimah, gimana caranya agar anak ini tetap bersama saya, karena anak ini membawa satu keberkahan, kebaikan bagi keluarga kami, gitu ya. Wa kana yashibbu syababan, maka Rasulullah tumbuh dengan pertumbuhan la yashibbuhu bil mal, yang berbeda dengan anak-anak yang lain yang seusianya. Alam yablugh sanataihi, belum genap 2 tahun usianya, hatta kana gulaman jafran, ia telah menjadi anak yang kuat, anak yang kokoh. Tidak seperti anak-anak yang lain, baru 2 tahun itu sudah fisiknya itu kuat. Qalat, berkata Halimah, qadimna bihi ala ummihi, maka kami pun membawanya untuk kembali kepada ibunya, kepada Aminah binti Wahab. Wa nahnu akhrasu syai'in ala muqsihi fina, tetapi kami itu sangat ingin agar anak ini tinggal terus bersama dengan kami. Bima kunna nara min barakatihi, di saat kami melihat keberkahan yang dibawanya, kami ingin sekali agar anak ini kalau bisa jangan kembali sekarang kepada ibundanya yang asli, kalau bisa tetap bersama kami dulu, karena kami melihat keberkahan yang kami dapatkan ketika kami mengasuh anak ini. Fakallamna ummihi, kami pun akhirnya berbicara dengan ibundanya, kepada ibu kandungnya. Bahasa kerennya lobby itu ya, merayu ibunya. Wa qultu laha, aku berkata kepada dia, kepada ibunya, kepada Aminah. Ya, Halimah bilang sama Aminah, "Lau taraktu bunayya indi", seandainya anak ini tetap bersama kami gitu ya. Fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah. Sungguh kami itu khawatir kepada anak ini terhadap penyakit-penyakit yang hadir di Mekah. Kalau bisa tinggallah dulu ya dengan kami di perkampungan Bani Sa'ad sampai kemudian dia tetap benar-benar kuat, sampai dia benar-benar kuat gitu. Qalat, berkata Halimah, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana, kami tetap di rumahnya Aminah gitu ya sampai diizinkan untuk membawa Muhammad kembali ke kampungnya. Jadi agak maksa. Pokoknya kami tetap di sini sampai ibunya itu rela untuk melepaskan kembali anaknya agar bisa diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Baik. Nah, maka dibawalah kembali. Qalat, berkata Halimah, faraja'na bihi, kami pun pulang bersamanya. Maknanya diizinkan untuk kembali ke pengasuhan ibu susunya di kampung Bani Sa'ad. Ya, fa wallah, maka demi Allah, innahu ba'da maqdimana bihi bi ashhurin, setelah beberapa bulan kedatangan kami di perkampungan Bani Sa'ad, ma'akhihi, bersama saudara laki-lakinya, sepersusuannya, anak kandungnya Halimah, la fi bahmin lana khalfa buyutina, di tempat ya,
kami menggembalakan kambing-kambing kami di belakang rumahnya karena profesinya penduduk Bani Sa'ad itu kebanyakan menggembalakan kambing. Idza atana akhuhu, datanglah saudara laki-laki sepersusuannya, anak kandungnya Halimah. Yashtaddu, dia datang dengan panik, dengan tergesa-gesa. Insyaallah. Faqala li, maka berkata kepada kami, anak kandungnya Halimah itu, wali abihi, dan kepada ayahnya, suaminya Halimah, zaka akhil Quraisy, saudaraku dari Quraisy, yakni namanya Muhammad, qad akhadha rajulani, telah diambil oleh 2 orang, alaihi mathiyabun biyadun, yang memakai pakaian yang serba putih. Fa'adja'ahu, lalu keduanya membaringkannya. Fasyaqqa batnahu, lalu membelah perutnya. Fahuma yasuqanihi, dan mengaduk-aduk isi perut Muhammad. Ini kejadian ya, yang pertama dialami oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pembelahan dada. Isi daripada dadanya itu dibersihkan oleh kedua malaikat di saat beliau masih kecil. Dan kita harus mengimani hal ini karena ini bagian daripada yang mukjizat yang kemudian dialami oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, itu terjadi beberapa bulan setelah datangnya Nabi dari Mekah ke Bani Sa'ad. Maknanya pun umurnya kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 3 tahun karena 2 tahun ditambah beberapa bulan. Tapi keterangan berbeda bisa kita lihat dalam kitab yang lain. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri, kita baca ya. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum berapa umurnya ketika terjadi peristiwa pembelahan dada. Wa hakadha baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'd. Begitu Rasulullah SAW tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Hatta idza kanat sanatu Rabi'ah, sampai beliau berusia 4 tahun, Rabi'ah, awil khamisah, atau hingga berusia 5 tahun, min maulidihi, daripada kelahirannya, waqa'a hadithu syaqqi sadrihi. Disitulah kemudian terjadi pembelahan dada. Jadi beda ya keterangannya. Tadi dalam kitab yang lama berapa tahun? 2 tahun lewat beberapa bulan. Kalau dalam kitab yang ini berapa tahun? 4 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau kita lihat secara logika, ya, itu lebih kuat yang kedua. Karena waktu itu Nabi sudah ingat. Kalau umur 2 tahun kira-kira masih belum ingat ya. Nabi ingat berarti kalau logikanya itu yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Di usia 4 atau 5 tahun. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis. Riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 236. Pelan-pelan ya. An Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik ini pembantunya Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman, saat ia sedang bermain bersama anak-anak lain di perkampungan Bani Sa'ad. Fa'akhadahu, maka malaikat itu mengambil beliau, fasara'ahu, dan membaringkan beliau, merebahkan beliau. Fasyaqqa an qalbihi, lantas dibelahlah qalbihi, dibelahlah hatinya. Fastakhrajal qalba, kemudian hatinya itu yang telah dibelah dadanya, hatinya dikeluarkan. Fastakhraja minhu, lantas dikeluarkan dari dalam hatinya itu alaqah, segumpal darah. Faqal, lantas berkata malaikat itu, hadza haddu syaitani minka, segumpal darah ini merupakan bagian dari setan dari dalam dirimu. Tsumma ghasalahu, kemudian dicuci itu. Fi tastin min dhahab, dalam sebuah wadah yang wadahnya itu terbuat dari emas.
bima'i Zamzam, dicuci dengan air Zamzam. Thumma la'amahu, thumma a'adahu. Ya. Kemudian setelah itu malaikat menjahitnya dan mengembalikannya fi makanihi, di tempatnya semula. Jadi dikeluarkan dulu, dibelah, dikeluarkan kotorannya yang bagian dari setan itu, terus dicuci di tempat atau wadah yang terbuat dari emas. Dicucinya pakai air apa? Pakai air Zam-Zam. Setelah dicuci bersih, dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Terus ditutup lagi, dijahit lagi. Ya, kalau zaman sekarang itu dioperasi, dikeluarkan kotorannya. Kemudian waja'a bilman, datanglah anak-anak itu, anak-anak yang bermain bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yas'auna ila ummihi, mengadakan hal yang mereka lihat kepada ibu susunya, kepada Halimah, yakni dhi'rahu, yakni ibu susunya. Faqalu, mereka anak-anak itu berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad qad qutila, telah dibunuh. Nah, mereka melihat Muhammad diambil lalu dibelah dadanya. Qad qutila. Bu, Muhammad, kenapa Muhammad dibunuh? Kira-kira kalau ibu merawat anak orang lain, terus ibu dapat kabar dari anak-anak sebayanya, dikabari, bu, anaknya dibunuh. Kira-kira gimana? Fastaqbaluhu, lalu datanglah, menyambutlah ibunya, datang tergesa-gesa menuju ke arah Muhammad. Kemudian wahwa muntaqiul laun, dan didapati Nabi Muhammad itu sedang dalam keadaan wajahnya pucat pasi karena habis dibelah dadanya, habis dioperasi. Qala Anas, berkata Anas, wa qad kuntu ar'i athara dzalika mihyati fi sadri. Maka aku melihat bekas daripada jahitan, bekas daripada luka pembelahan dada di dada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadisnya 16.990. Ini redaksinya lebih panjang, ceritanya lebih detail. An Utbah ibnu Abdus Sulami, dari Utbah bin Abdus Sulami, annahu, sesungguhnya beliau haddatsahum, mengabarkan kepada mereka, anna rajulan, sesungguhnya anna rajulan, ada seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, beliau berkata, orang ini bertanya kepada Nabi, apa pertanyaannya? Kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah? Peristiwa apa yang pertama yang menimpa Anda ya Rasulullah? Peristiwa mukjizat ya, kepada Rasul. Qal, maka Nabi menjawab, kanat hadinati min bani Sa'di ibni Bakar. Peristiwa ini terjadi ketika saya di bawah asuhan orang-orang Bani Sa'ad bin Bakar. Fantalaqtu ana. Satu hari aku pergi, fantalaqtu ana wa ibnul laha, dengan anak daripada ibu susuku. Fi bahmin lana, di tempat penggembalaan kami. Walam na'khudh ma'ana zadan, dan kami lupa membawa bekal yang telah disiapkan oleh ibu susu kami. Jadi kalau Nabi bisa menceritakan detail seperti ini, kayaknya kok lebih kuat pendapat yang kedua ya, di mana Nabi berusia berapa tahun? 4 sampai 5 tahun ya, sudah ingat, bisa menceritakan lagi. Kalau masih 2 tahun itu ya, kemungkinan masih banyak yang lupa. Faqultu, aku pun berkata, ya akhi, wahai saudaraku, idhab, pergilah, fa'tina bizadin min 'indi ummina, dan ambillah bekal yang telah disiapkan oleh ibu kita. Tadi kan lupa bawa bekal, sampai di tempat gembalaannya Nabi bilang sama saudaranya ya, sepersusuannya,
ambil bekal yang ketinggalan itu. Famtalaqo akhi, maka pergilah saudaraku itu. Untuk apa? Wa makastu 'indal bahri. Daripada area penggembalaan itu untuk mengambil makanan yang kemudian disiapkan oleh ibu susunya. Fa aqbala tayrani, ketika sedang sendirian, maka kata Nabi, fa aqbala tayrani, datanglah dua orang yang bersayap. Ya, burung, toyran. Tapi waktu itu bukan hanya burung ya yang bersayap itu, melainkan dua sosok malaikat. Abiyadani, yang warnanya itu putih. Ka'annahuma nasrani, seakan-akan makhluk itu seperti burung elang. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka berkatalah salah satu dari dua malaikat itu kepada malaikat yang lainnya. Apakah ini orangnya yang dicari? Apakah inikah Muhammad yang kita cari gitu ya? Qala, berkatalah satu di antara malaikatnya lagi, na'am, iya. Fa'aqbala yabtadiran, maka keduanya menangkapku. Fa'akhadhani, memegangi. Fabatahani ilal qafa, lalu membaringkan aku. Fasyaqqa batani, lalu membelah perutku. Thumma istakhraja qalbi, kemudian dikeluarkan hatiku, jantungku. Fasyaqqahu, lalu dibelah lagi itu hatinya. Fa akhraja minhu, lalu dikeluarkan dari dalam hatinya alaqataini saudawaini, dua noktah hitam. Atau dua segumpal daging yang warnanya hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka berkatalah salah satu malaikat kepada malaikat yang lain. Qala yazidu fi hadithi i'tini bima'i thaljin. I'tini bima'i thaljin, bawakan kepadaku air salju. Faghasala bihi jawfi, kemudian dibasuhlah dengan air salju itu. Kemudian thumma qala, kemudian kembali berkata, i'tini bima'i baradin, ambilkanlah untukku air dingin. Setelah diambilkan air dingin, faghasala bihi qalbi, dibasuhlah hatinya itu dengan air dingin itu. Jadi pakai yang pertama air salju, yang kedua pakai air dingin. Kemudian kemudian berkata lagi, i'tini bisakinah, ambilkan aku sakinah. Apa sakinah? Kalau kita datang kondangan, kita doanya apa? Semoga menjadi keluarga yang mawaddah warahmah. Apa sakinah? Ya, rasa damai, tentram, tenang. Fadarraha fi qalbi, lalu sakinah itu ditebarkan dalam hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi, kemudian berkatalah salah seorang di antara dua malaikat itu kepada temannya lagi, hishu fahasahu wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah, tutup lagi, jahit lagi, kemudian diberi tanda dengan stempel kenabian, tanda kenabian. Dan setiap nabi memiliki tanda ini. Nanti kita bahas ketika Nabi itu berdagang ke Syam, ada seorang pendeta dari Bahira yang melihat tanda kenabian ini dan memperingatkan Abu Talib, paknya Nabi, bahwa keponakannya ini besok akan menjadi seorang nabi karena memiliki tanda kenabian ini dalam dirinya. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Kaget Halimah mendengar kabar bahwa anak yang disusuinya itu dibunuh, dibelah dadanya. Mendengar cerita dari anaknya sendiri yang disusuinya bahwa telah datang dua orang yang membaringkan aku, membelah dadaku, mengeluarkan hatiku, maka kagetnya luar biasa. Dua suami istri itu ketakutan. Apa yang terjadi? Qalat, berkata Halimah, fa kharajtu ana, lalu aku pun keluar, wa abuhu, dan ayahnya, suaminya daripada Halimah, nahwahu, mencari Muhammad.
Fawajadna qa'iman, dan kami melihat anak itu sedang berdiri, muntaqa'a wajhuhu, dengan wajahnya yang pucat. Qalat, berkata Halimah, falatazamtuhu, aku pun memeluknya, walatazamahu abuhu, dan ayah sepersusuannya, ayahnya, suaminya Halimah pun turut memeluk Nabi Muhammad. Faqulna lahu, kami pun berkata kepadanya, kepada Muhammad, kepada anak kami, malaka ya bunayya, apa yang terjadi duhai anandaku? Malaka ya bunayya. Kalau bahasa Jawa nih, kenapa le? Ada apa yang terjadi? Malaka ya bunayya. Qala, maka berkata Nabi Muhammad, ja'ani rajulani, bu, ja'an rajulani, telah datang dua orang laki-laki. Telah datang dua orang, alaihi mathiyabun bidin, dua-duanya memakai pakaian yang berwarna putih. Fa'adja'ani, dua-duanya mengambil saya. Kemudian wasyaqqa batni, kedua-duanya membelah perut saya. Falatani fihi syai'an, dan mencari sesuatu dalam dada saya, diaduk-aduk. La adri ma huwa, dan aku tidak mengetahui apa yang dikeluarkan itu. Qalat, berkata Halimah, faraja'na bihi ila hibaina. Kami pun kembali ke rumah kami dengan membawa Muhammad dalam keadaan ketakutan. Maka mereka bermusyawarah untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Ketakutan, Pak. Khawatir Muhammad ini sakit gitu. Pak ngomongnya, Pak bicaranya, ngendikannya gitu ya. Sampai seperti itu. Mau dibunuh, takutan. Qalat, berkata Halimah, wa qala li abuhu, berkata kepadaku ayahnya, suaminya Halimah, ya Halimah, wahai Halimah. Abu maksudnya ayahnya Muhammad ya, ayah sepersusunya Nabi Muhammad, yakni suami Halimah. Ya Halimah, wahai Halimah, laqad khasyitu an yakunu hadzal gulam. Aku sangat khawatir terhadap apa yang menimpa anak ini. Qad usiba, dengan apa yang telah dialaminya. Fa'alhiqihi bi ahli, mari kita kembalikan saja kepada keluarganya. Qabla ayyadharu dzalika bi, sebelum penyakitnya, kalau dia memang sakit, penyakitnya semakin nampak. Sebelum penyakitnya semakin nampak, semakin parah. Mumpung sekarang ya, masih bisa mungkin diobatin, balikin saja kepada orang tua. Wa khasyitu alaihi Halimah. Halimah merasa sangat khawatir, sangat ketakutan. Ba'da hadhil waq'ah, setelah peristiwa pembelahan dada ini, hatta raddathu ila ummihi, sampai ia mengembalikan hal ini kepada ibu kandungnya. Ia mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibu kandungnya. Fakana inda ummihi, dan beliau hidup bersama ibu kandungnya ila an balagha sitta sinin, sampai beliau berusia sitta sinin, sampai beliau berumur 6 tahun. Berarti berapa tahun lebih sama ibunya? Kalau di kampungnya Halimah sampai 4 tahun, berarti sama ibunya berapa tahun? 2 tahun. Kalau di kampungnya Halimah sampai umur 5 tahun, berarti sama ibu kandungnya berapa tahun? 1 tahun. Baik. Ya, sekarang kita bahas di bagian selanjutnya. Tadi kan episode di mana Nabi diasuh di perkampungan Bani Sa'ad. Sudah selesai ya bab itu. Sekarang ke bab selanjutnya, di mana kemudian beliau diasuh atau hidup di pangkuan ibunda tersayangnya. Siapa nama ibundanya? Aminah binti Wahab. Nggak lama, Bu, setahun. Dan beliau wafat. Kenapa wafat? Kita baca ya dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Anna ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah. Sesungguhnya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah tuwaffiyat, wafat, meninggal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu sitti sinin, di mana baginda Rasulullah SAW berusia 6 tahun. Bil Abwa, wafatnya Aminah di perkampungan namanya kampung Abwa. Di mana Abwa itu? Baina Makkah wal Madinah. Kampung Abwa letaknya di antara
Mekah dan Madinah. Kanat wa qad qadimat bihi ala akhwalihi min Bani Adi bin Ibni Najjar. Yaitu ketika mereka mengunjungi saudaranya di Madinah, di Yathrib, yakni di perkampungan paman-pamannya Nabi, paman-paman sepupunya dari Bani Adi Ibni Najjar. Kita dulu pernah membahas ya, mbah buyutnya Nabi namanya siapa? Hashim, kan pernah menikah dengan orang Madinah ya, punya anak di situ. Mohon maaf ya, punya anak di situ namanya siapa? Simbahnya Nabi siapa namanya? Abdul Muthalib kan? Abdul Muthalib dibawa pulang kan ke Mekah. Sama siapa? Sama Pak D-nya namanya Muthalib. Nah, Muthalib boncengin anak, dikira budaknya, padahal itu keponakannya. Nah, Aminah mengunjungi saudara-saudaranya di Madinah. Taib. Tuziruhu iyahum, untuk menziarahi mereka, untuk mengunjungi mereka. Famatat, dan beliau meninggal. Wahia raji'atun bihi ila Makkah, dan beliau wafat saat perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Di Madinah juga ngapain? Di Madinah juga mengunjungi makam daripada ayahnya, karena ayahnya Nabi Abdullah dimakamkan di mana? Dimakamkan di Madinah. Maka Aminah mengajak anaknya yang bernama Muhammad ini ziarah, mengunjungi makam ayahandanya di Madinah. Wara'at Aminah wafa'an li dzikra zawjiha. Aminah merasa perlu untuk mengenang suaminya. Ar-rahili an tazura qabrahu, dengan cara berkunjung menziarahi kuburannya di Yathrib, yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah. Dulu nama Madinah itu Yathrib, sebelum diganti oleh Nabi menjadi Madinatul Rasul atau kota Rasul. Dulu nama Madinah itu Yathrib. Fa kharajat min Makkah, maka beliau berangkat dari Mekah. Qati'atan rihlatan tablughu 500 kilometer. Jaraknya dari Mekah ke Madinah itu tablughu sampai 500 kilometer. Berapa jaraknya? 500 kilo. Itu jarak dari Sanganan kemana itu 500 kilo? Jakarta. Berapa umur Nabi? 6 tahun. 6 tahun menempuh jarak 500 kilo. Naik apa? Masya Allah. Kalau panas, panas. Kalau hujan, kuat. Nabi niku cilikane kulino rekoso. Tapi beliau tumbuh dengan kuat. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'aha waladuha al-yatim, dan turut bersama Aminah waladuha, putranya al-yatim, yang yatim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimatuha, dan khadimatnya, pembantu perempuannya yang bernama Ummu Aiman. Jadi berangkatnya dengan pembantu perempuannya yang namanya Ummu Aiman. Wa qayyimuha Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib pun mendukung kegiatan itu. Fama kasat syahran. Setelah menetap beberapa bulan, thumma qafalat wa bainama hiya raji'atun, dan ketika kembali daripada Madinah ke Mekah, idh yulahiquhal maradan. Ketika dalam perjalanan maka beliau tertimpa al-marad, marid, sakit. Beliau demam. Famatat, dan beliau wafat bil Abwa, di perkampungan namanya Abwa, baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Jadi ziarah ke makam ayahnya di sini tertulis ya, selama sebulan. Setelah menetap selama sebulan, lalu mereka pulang. Dalam perjalanan pulang itulah Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Di daerah mana? Abwa. Di mana Abwa? Di antara Mekah dan. Sudah pernah melihat makamnya ibu Nabi? Lihat ya, tonton ya. Yuk kita lihat makamnya ibunda Nabi.
Tapi jangan heran, makam di Arab itu tidak seperti di kampung kita. Karena pakai kijing gitu ya. Jangan dikasih sederhana di sana, hanya dikasih apa Bu? Kasih batu. Makam ini. Oke guys, sekarang saya hampir nyampe Abwa ya. Abwa ya. Al-Abwa beloknya itu sekitar 200 meter lagi. Ulangin ya, diulangi. Oke guys, sekarang saya hampir nyampe Abwa ya. Al-Abwa beloknya itu sekitar 200 meter lagi. Kalau kita ke arah itu ke Mastura. Nah, ini jalan keluarnya lihat ya. Sepi banget guys. Ingat perjuangan Rasulullah ya dulu dari Mekah ke sini, masya Allah, subhanallah. Ini beloknya kemana kita ke sana? Ke sana ya, itu ada mobil berhenti itu dua di sana tuh. Iya. Ini asli jalannya lurus banget, lurus, nggak nemu belokan, cuman baru di sini nih nemu belokan. Pokoknya ikutin terus, alhamdulillah ya. Nah, ini makamnya. Kelihatan makamnya. Bisa ziarah ke makam ibunda Nabi Muhammad SAW. Walaupun perjuangan yang untuk nyampe ke sini saya harus melewati beberapa bukit dari sana ya, dari yang paling kecil sampai besar ke sini. Dan ternyata kaget saya, makamnya itu sangat sederhana, hanya pakai batu kayak gini. Dan ini Oke guys, sekarang saya hampir nyampe Abwa ya. Nih, Al-Abwa belok. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah pukul 7. Kita lanjutkan satu slide lagi ya. Nah, insyaallah kita masuk pada slide pertama pada bab di mana setelah diasuh oleh ibundanya, setelah ibundanya meninggal, Nabi diasuh oleh siapa? Sebelum paman, sebelum paman beliau diasuh oleh simbahnya. Siapa nama simbahnya Nabi? Abdul Muttalib. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jaddihi. Rasul diasuh oleh jaddihi, oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Wa kana yudha'u li Abdul Muttalib firashun. Dikisahkan Abdul Muttalib ini memiliki karpet kehormatan. Di mana? Di Ka'bah. Di sisi Ka'bah itu ada satu karpet yang dikhususkan hanya untuk Abdul Muttalib. Fa kana banuhu yajlisuna haula firashihi dzalik. Anak-anak dari Abdul Muttalib, pakde-pakdenya Nabi, itu kalau duduk nggak berani di karpetnya. Mereka duduk itu di sekeliling karpetnya, nggak ada yang berani duduk di karpetnya. Hatta yakhruja ilaihi, sampai kemudian beliau itu keluar untuk duduk di karpetnya. Beliau Abdul Muttalib maksudnya. La yajlisu alaihi ahadun min bani, tidak ada satu orang pun anak yang berani untuk duduk di karpetnya. Ijlalallahu, dalam rangka menghormati tempat kehormatan daripada Abdul Muttalib. Tapi kalau yang duduk itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarkan, enggak pernah marah. Qal fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa gulamun jafrun. Beliau datang saat itu masih kecil usianya, hatta yajlisa alaihi. Beliau duduk di atas karpet milik simbahnya. Fa yahudu a'mamuhu, maka pakde-pakdenya berusaha mengambil keponakannya itu. Liyuakhiruhu anhu. Untuk apa? Untuk menjauhkan keponakannya daripada karpet milik simbahnya. Ojole. Ini simbah. Boten pareng gitu. Tak boleh. Fa yaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum. Abdul Muttalib ketika itu melihat anak-anaknya sedang berusaha gendong Muhammad untuk dijauhkan dari karpetnya. Maka Abdul Muttalib berkata, "Da'au ibni, biarkan Ben.
Yo ben gitu ya. Daud, biarkan anakku itu. Fawallah, demi Allah, inna lahu lasya'nan. Sungguh dia besok akan menjadi orang yang terhormat. Cucuku ini besok menjadi orang yang mulia. Tsumma yajlisuhu ma'ahu 'alal firash. Maka didudukkan bersama dengan simbahnya di karpetnya, di pangku, sambil di wayamsahu dhahrahu biyadi, dibelai-belai rambut dari cucunya itu. Jadi dari kecil sudah difirasati oleh simbahnya, besok cucunya ini jadi orang besar. Gitu nggih? Baik. Biasanya penceramah itu banyak bicara, banyak salahnya. Tapi kalau jamaah yang mendengarkan banyak ngantuknya plus lupanya. Baik, kita ulangi tadi ya. Ketika terjadi peristiwa pembelahan dada, berapa tahun umur Nabi? Ada yang berpendapat 2 tahun lewat beberapa bulan. Ada pendapat 4 tahun. Ada pendapat 5 tahun. Berapa lama Nabi tinggal dengan ibundanya sampai umur berapa? Ibundanya wafat di mana? Perkampungan namanya Abwa. Di mana Abwa itu? Di antara Mekah dan Madinah. Di saat perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Setelah ibundanya wafat, Nabi diasuh oleh siapa? Oleh simbah. Asmanipun simbahnya siapa? Abdul. Baik, alhamdulillah. Berarti tidak ngantuk ini. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ketika Nabi diasuh oleh pakjinya yang bernama Abu Talib. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.